Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin. Terima kasih pada teman-teman yang sudah support channel ini. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk support channel ini supaya saya bisa terus berbagi ya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin coba sharing tentang bagaimana membuat laporan keuangan yang audited ya, atau yang auditable. Yang biasanya laporan keuangan audit itu tidak disajikan seperti ini ya. Kalau seperti ini kan mungkin terlalu rinci dan agak rigid ya. Dan biasanya kalau laporan keuangan audit itu dia hanya laporan yang ditampilkan itu simple, lalu kemudian rincian-rinciannya itu nanti dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan ya. Nah, mungkin juga beberapa teman-teman kan ada yang bertanya tentang level account ini. Nah, level account ini memang dimasukkan untuk itu ya. Jadi untuk yang level 1 ini adalah untuk yang penjumlahan dan level 2 itu untuk yang operasional. Nah, bagaimana kita bisa membuat laporan yang lebih simpel ini? Yuk kita coba bareng-bareng ya. Kita coba tambahkan satu akun di sini, lalu kita kopikan ya data dari neraca sini. Oke, kita kopikan atau bisa kita copy dari sini. Copy ya. Lalu kita copy paste spesial format. Oke, format dulu, lalu paste spesial paste link ya. Oke, nah ini sudah muncul seperti ini. Lalu kita akan buat juga laporannya, kita copy dari sini ya. Ini neraca, nama koperasinya. Boleh, lalu kita bisa juga dari sini untuk koperasinya. Oke, setelah nama neraca dan nama koperasinya, kita coba buat formula penggabungan di sini untuk periodenya ya. Kita menggunakan rumus concatenate. Oke, ini concatenate. Kurung buka, lalu teksnya pakai tanda kutip dulu ya, karena ini data label. Untuk periode yang berakhir pada spasi tanda kutip, lalu titik koma, kita ambil bulan di sini ya, tanggalnya, lalu titik koma, tanda kutip, spasi, dan spasi lagi, tanda kutip, lalu titik koma, kita ambil data yang ini ya, lalu kurung tutup. Nah ini ya, jadi kita ini kita buat Aktiva ya. Aktiva, kita coba di sini kita kasih jarak 1, 2. Oke, di sini pasifanya ya. Pasifanya kira-kira di sini nih. Kita gabungkan. Nanti untuk mempercantiknya kita ini untuk nilainya ya di sini, lalu nanti boleh kita kasih insert kolom lagi supaya ada jarak ya. Lalu lalu kita kasih garis di sini, top bordernya ya. Lalu di sini biasanya kan untuk Aktiva lancar ya. Aktiva lancar, lalu ini kas dan setara kas, lalu piutang misalkan, dan persediaan ya. Nanti di sini total Aktiva lancar. Lalu di sini Aktiva tetap kita buat ini harga perolehan misalkan.
Ini akumulasi penyusutan ya. Nilai buku aktiva tetap ya. Oke, lalu untuk pasifanya kita buat hutang lancar. Ini hutang kepada anggota misalkan. Lalu hutang usaha. Lalu dana-dana SHU misalkan. SHU ya, dana-dana SHU. Ini total aktiva lancar. Lalu di sini total hutang jangka panjang, lalu misalkan hutang bank, lalu hutang jangka panjang lainnya. Lalu ini total hutang jangka panjang. Ini total hutang lancar ya. Oke, lalu di sini ekuitas atau modal. Ini biasanya kita rinci kalau untuk ekuitas ya, simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, lalu laba rugi tahun berjalan ya. Ini kita turunkan supaya nanti insert shift cell down ya. Oke, lalu kita NF4 ya, supaya lebih turun lagi. Ini total ekuitas. Ini total pasiva ya. Ini kita samakan total aktiva ya. Ini kita kasih turun lagi sedikit, insert shift cell down. Oke, kita yang ini naikkan ya, delete shift cell up ya. Oke, lalu ini kita jumlahnya adalah nanti kan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya. Oke, lalu ini aktiva lancar kita jumlahkan dari komponen-komponennya. Lalu total aktiva kita jumlahkan dari total aktiva tetap dengan aktiva lancarnya. Ini hutang lancar kita jumlahkan dari sini. Oke. Sini ya, hutang. Lalu hutang jangka panjangnya kita jumlahkan yang ini. Lalu untuk total ekuitas kita jumlahkan yang ya. Total pasifanya kita jumlahkan antara total ekuitas dengan total hutangnya dan ini ya. Di sini boleh juga ditambahkan nanti kalau diperlukan ya total hutangnya ya. Oke, kita sedikit lebarkan kolomnya. Ini kita buat agak rata kanan. Lalu, kita buat untuk 2 tahun ya. Oke, 2 tahun. Ini juga sama ya, kita buat untuk 2 tahun ya. Oke, kita copy dulu rumusnya yang ke sini. Lalu ini juga kita sama copy rumusnya untuk yang ke sini. Lalu ini kita ambil formula dari ini ya, tahunnya. Ini kita ambil juga dari sini ya.
Ini kita ambil bisa dari sini aja. Oke ya, ini kita coba buat dulu bulan 12 ya, supaya sama ya Desember. Ini rekap neraca ya, RN, rekap neraca. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan nilai-nilainya dari sini ya. Neraca itu kas simpan pinjam, kas toko, dan sampai dengan bank ya. Lalu oke. Lalu kita buat tanda koma seperti ini dulu. Oke, ya lalu ini piutang itu menjumlahkan dari piutang lain-lain sama sampai sini ya. Datanya ini, sorry, ini sama dengan sum, sorry ya, sumnya dari sini ya, dari yang piutangnya. Lalu ini boleh pakai sum juga, kurung buka, kita ambil dari yang persediaan ya. Lalu untuk aktiva tetapnya kita gunakan juga formula sum, dari kita jumlahkan tanah, bangunan, ini kita titik koma ya, titik koma, lalu kita ambil yang bangunan, titik koma, peralatannya, kendaraan, oke ya, kurung tutup. Oke, ini kita tarik ke sini. Harga perolehan, kita buka kembali formulanya. Lalu ini kita bisa pakai sama dengan langsung. Ambil dari neraca nih untuk akumulasi penyusutannya ya. Sip. Ini tambah penyusutan bangunan, penyusutan peralatan, tambah dengan akumulasi penyusutan kendaraan ya. Oke, kalau sudah ini kita bisa kopikan ke sampingnya, lalu ini juga bisa kita kopikan ke sampingnya ya. Ini bisa kita kasih bold. Oke, lalu ini juga bisa kita kasih bold. Nah, hutang lancar ini hutang kepada anggota kita jumlahkan dari kewajiban lancar ya. Hutang simpan pinjam sukarela ya, ini untuk yang dari anggota. Oke, lalu hutang usahanya kita misalkan jumlahkan dari hutang usaha ini sampai hutang lain-lain. Oke, sorry belum pakai sum. Ini sum kita ambil dari sini ya, hutang usaha lain-lain ya. Oke, lalu dana SAU sum. Ini untuk dana SAU kita ambil dari sini ya. Sampai sini. Lalu hutang banknya kita ambil karena di sini hanya ada 2 hutang bank dan hutang jangka panjang lainnya ya. Jadi kita tinggal sama dengan saja. Oke, lalu simpanan pokok, simpanan wajib itu kita rinci dari sini. Ini urutannya cadangan, hibah, donasi, laba rugi ya. Ini cadangan dulu ya, cadangan, baru ini hibah. Oke, ini juga kita bisa buat bold supaya lebih menarik. Ini kita bisa besarkan. Ini kita buat bold juga. Lalu ini kita bisa buat formatnya seperti ini ya.
Ini kita buat formatnya untuk yang garis bawah. Ini bisa langsung copy lagi dari sini. Nah, seperti ini. Lalu ini juga sama ya. Kita copy lagi. Ini juga sama, lalu kita kopikan. Oke, lalu kita kopikan ke sampingnya. Ini kita juga buat seperti ini. Nah, kalau kita sudah membuat format laporan keuangan seperti ini kan kelihatannya lebih simpel ya untuk membacanya dan mungkin lebih menarik ya. Nanti di bawahnya di sini juga bisa dibuatkan untuk tanda tangan, pengurus dan sebagainya. Nah, ini untuk komponen racanya. Lalu kita bisa juga buatkan untuk komponen rugi labanya ya. Ini kita coba kopikan dari sini saja untuk rugi labanya. Kita buat sini ya, copy. Ini kita rename rekap rugi laba ya, RR aja ya. Ini kita ganti dengan laporan sisa hasil usaha ya. Laporan sisa hasil usaha. Operasi, lalu ini kalau untuk laporan rugi laba, ini kita simpelkan ya di sini. Kita buang saja. Ini nanti biasanya ini kita kosongkan di sini, lalu kita untuk komponen pendapatan ya. Lalu nanti ini untuk komponen biaya ya. Untuk komponen pendapatan kita lihat dulu dari sini, rugi labanya kita bagi 3 saja atau bagi 4 boleh, atau bagi 3 saja ya. Ini pendapatan usaha, lalu pendapatan jasa giro, lalu pendapatan lain-lain ya. Lain-lain. Ini kita ambil datanya dari sini ya, pendapatan sampai penjualan barang misalkan. Lalu untuk jasa gironya kita ambilkan dari jasa gironya. Lalu untuk penerimaan lain-lainnya kita ambilkan dari penerimaan lain-lain ya. Nah, untuk penerimaan lain-lain ini boleh juga nanti dibuatnya terpisah di bawah ya, antara pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain misalkan. Tapi kita coba gabungkan dulu di sini untuk mempermudah ya. Oke, lalu kita kopikan ke sampingnya. Lalu ini, jadi ini total pendapatan ya. Nah, untuk biaya kita bisa gabungkan, kita lihat di sini, anggaplah di sini ada, kita bagi ke beberapa ya. Ini ada misalkan, saya lewatkan dulu ya untuk harga pokok penjualan, misalkan di sini beban pokok misalkan, beban pokok. Ini boleh saja nanti dijumlahkan dari biaya harga pokok penjualan ditambah dengan biaya jasa simpanan ditambah dengan biaya bunga ya. Oke, itu beban pokok, lalu beban, gaji, dan kesejahteraan. Ini kita ambilkan sama dengan aja, kita lihat di sini rugi labanya. Oke, kita pakai sum ya. Sum, lalu ini kita ambil datanya dari mulai gaji pengurus, gaji sampai THR ya. Oke, lalu ini beban operasional.
Ini kita bisa ambilkan datanya dari rugi laba dari mulai biaya transport, biaya RAT, biaya pembinaan, oke, sampai di sini ya. Beban operasional itu kita pisahkan saja, misalkan di sini ya. Makanya di sini memang perlu kita susun daftar akun itu supaya nanti memudahkan untuk kita menggabungkan ya. Jadi kita coba sumnya di sini biaya transportasi, lalu biaya rapat pengurus, lalu nanti biaya administrasi umum ya. Oke, lalu kita tambahkan biaya RAT, lalu kita tambahkan biaya pembinaan anggota. Oke ya, sampai situ aja ya. Ini ke bawahnya, oke, kita kurung buka ya. Lalu biaya operasional, lalu ini kita lihat biaya untuk penyusutan penghapusan piutang dan penyusutan akibat tetap ya. Untuk biaya penyusutan itu sebaiknya kita pisahkan ya, karena nanti akan juga terkait untuk pelaporan pajak ya, biaya penyusutan lalu biaya penghapusan piutang, lalu biaya lain-lain ya. Oke, ini kita hapus. Kita kasih ini ya. Lalu jumlahnya kita rubah. Nah, seperti ini. Lalu kita isi dulu ini ya. Biaya penyusutan kita ambil dari sini. Biaya penyusutan akibat tetap. Lalu biaya penghapusan piutang. Nah, biaya lain-lain kita gabungkan saja untuk yang administrasi yang ini ya, administrasi bank, pajak jasa giro, dan biaya pajak ya, biaya lain-lain ya masuknya. Oke, lalu kita ini bisa kopikan ke sampingnya ya. Ini adalah total biaya. Ini nanti laba atau sisa hasil usaha ya, sisa hasil usaha. Ini kita rata kanankan, lalu kita kasih bold ya. Lalu kita kasih penjumlahannya, total pendapatan dikurangi dengan total biaya ya. Ini kita tinggal kopikan. Lalu ini pendapatan kita kasih bold, juga untuk biayanya. Ini bisa kita sedikit naikkan. Ini bisa kita kasih juga untuk garis bawahnya ya. Nah, ini teman-teman ya, jadi kita dari laporan keuangan yang bentuknya mungkin lebih detail seperti ini, biasanya nanti kalau untuk disajikan dalam laporan pertanggungjawaban atau dalam laporan yang untuk audit, itu biasanya disajikannya lebih simpel seperti ini ya. Nah, ini cara membuatnya seperti itu. Jadi untuk untuk laporan neraca dan untuk laporan rugi labanya ya, yang ini ya. Dan di bawahnya bisa kita tambahkan untuk tanda tangan dan siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan ini ya. Dan mungkin nanti kita akan buatkan ya pada video selanjutnya untuk catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk ketika kita menyajikan laporan keuangannya seperti ini, lebih simpel ini, maka memang diperlukan untuk catatan atas laporan keuangannya. Ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detailnya. Jadi ini, kita kasih garis bawah ya.
Oke. Ini kita coba view grid line-nya, kita hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan lebih enak ya melihat untuk laporan keuangannya. Gitu, baik untuk neraca maupun untuk yang rugi labanya ya. Ini kita buang. Kita kasih jarak juga, insert seperti ini. Oke ya. Baik, teman-teman, kira-kira begitu untuk bisa membuat laporan keuangan format audited ya, atau yang oleh auditor laporan keuangan. Oke, nanti kita pada video selanjutnya saya akan sharingkan untuk membuat catatan atas laporan keuangannya. Caranya juga akan mudah ya. Oke, teman-teman, itu dulu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.